Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibir rahman. Sayyidina Muhammadin al-amad. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi. Mi'ad amma ba'd. Faya ahbaballah wa hababa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يسر لأمره واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita utarakan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini sungguh bertepatan pertama bulan Rajab. Yang dimana bulan Rajab merupakan bulan yang disukai oleh Allah. Antum tahu ada 4 bulan haram, yang tiganya itu berurutan dan satunya itu misah. Nah, satunya itu bulan Rajab. Tiganya kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang misahnya ini Rajab. Nah, itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika kita beramal, ketika kita beribadah pada bulan-bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan pahalanya, Masya Allah. Jadi ini sebagai momen kita nih buat bisa meningkatkan kembali ketakwaan kita, ibadah kita untuk kedepannya, kayak gitu. Dan mudah-mudahan seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita memohon untuk diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, apalagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat yang memiliki kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Alhamdulillah, udah baik kan, udah sembuh ya? Sudah, Nggak alhamdulillah. tahu nih. Eh, ya, alhamdulillah. Jadi ini mungkin untuk apa namanya nih? Flu-nya masih ada sih sebenarnya, cuman ditambah batuk sekarang. Nggak tahu kenapa gitu ya. Suka gitu emang sih. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya dari pertemuan kita ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke apa nih? Anda mau share screen dulu ya. 2000 years later. Gimana, sudah terlihat? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadzkir wal if'adah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita. Pada malam hari ini kita akan belajar di part terakhir di sini ya, the last part dari beberapa sifat tambahan ya. Dari sifat lazimah ya, masih ingat sifat lazimah. Nah, itu sifat naber. Jadi, Anda mau disclaimer dulu ya sebelum kita masuk ke materi sifat naber ini, karena sebenarnya tidak berhubungan dengan tajwid, gitu. Tidak berhubungan dengan tajwid, dan ini juga tidak berhubungan dengan benar atau salah. Jadi antum misalkan tidak mengamalkannya pun tidak masalah sebenarnya, begitu. Nah, jadi di sini di naber ini banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Bahkan nama nabernya, naber itu ada perbedaan pendapat juga. Apakah ini sudah ada dari zaman dahulu atau mungkin baru istilah yang baru? Nah, itu ada perdebatan di situ. Dan juga nanti ada beberapa misalkan ayat-ayat yang itu ada yang berpendapat bahwa itu dibaca naber, ada yang berpendapat bahwa itu tidak dibaca naber. Nah, karena
nabar ini berhubungan bukan karena tajwid ya, atau berhubungan dengan masalah dari kaidah tajwidnya, akan tetapi nabar ini berhubungan dengan masalah uh, zauk. Zauk itu adalah apa namanya? Hmm, ya rasa berbahasa, rasa dalam berbahasa gitu ya. Jadi kan bahasa ada rasanya gitu, rasa-rasanya tuh misalkan tepatnya begini gitu loh. Itu secara bahasa aja. Kalau secara tajwid atau kaidah itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi orang-orang Arab biasanya kayak gini kayak gitu. Dan Nabi ketika membacakan ayat ini ada yang dinabarkan, ada yang tidak kayak gitu. Jadi ini berkaitan dengan gauk atau rasa berbahasa kayak gitu atau pronunciation ya. Kalau ini pronunciation atau pengucapan kata-kata gitu ya. Dia ini dalam bahasa Arab gitu. Nah, itu disclaimer-nya ya. Jadi kalau misalkan ada yang ini apa namanya? Menyalahkan, misalkan di sini kok nggak dinaberin. Nah, berarti dia belum paham banget tentang nabar ini kayak gitu. Masih di dasar banget kayak gitu. Jadi banggap ini salah nih nggak dinaberin, bukan seperti itu. Nah, yang paling benar maksudnya yang paling kita utamakan adalah di sini sifatul hurufnya. Jadi kalau misalkan nih ketika antum baca nih dan di situ antum tidak menaberkan, tapi tidak mengubah, tidak tasabuh dalam uh, pengucapan hurufnya. Itu makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya itu sudah tepat. Nah, itu berarti sudah benar gitu. Tidak perlu nabar pun tidak masalah kayak gitu. Gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan kita nabar malah menjadi merubah sifatul hurufnya, maka akan fatal gitu. Jadi malah jadi lahan gitu. Nah, itu ya untuk disclaimer-nya. Nanti kita akan bahas apa itu nabar gitu ya. Jadi untuk gambaran nanti akan bisa nyambung mungkin ya, karena mungkin sekarang masih sepotong penjelasannya. Nah, kita akan bahas dari terakhir di sini ya. Kita sudah bahas semuanya dari beberapa sifat tambahan, yaitu sifat nabar sekarang. Kayak gitu. Jadi yang kita fokuskan yang paling utama ketika antum mungkin ketika mengkoreksi bacaan ya, misalkan antum udah misalkan mendapatkan amanah untuk mengkoreksi bacaan gitu. Nah, antum harus mengutamakan yang utama dulu itu yang sifat lazimah yang awal, yang berlawanan dan tidak berlawanan itu. Yaitu sifat jahar hamas dan lain sebagainya. Itu yang paling utama untuk koreksi dulu. Baru setelah itu sifat yang beberapa sifat tambahan ini kayak guna, khofat, ta'afuf, sifat kuat, sifat lemah dan anabar ini. Begitu ya. Oke, target belajar kita hari ini adalah mengetahui, memahami dan membedakan serta melafalkan an-nabru. Oke, itu biasa ini ya. Nggak di rumah. Jahar hams 1D, syiddah wakhwah 2A, isti'la istifal 3B, itbaq infitah 4F 5C. Oke, nice. Infitah itbaq itu segi lidah langit-langit. Oke. Istifal isti'la pangkal lidah 2C, hams jahar 3B, 4E 5A. Oke. Lanjut. Sofir. Mana Pak? Sofir. Ada. 1D. Oke. 2C. Inhiraf itu 3B. Takrir 4G. 5A. 6 lin. Lin itu F. Sisanya 7E. Oke. Untuk ini Afwan ya, jadi selama ini ternyata Anda keliru di bagian lin. Jadi kemarin ada yang mengkoreksi dari Akhwat. Ini untuk lin hurufnya apa? Ternyata Anda koreksi, pas Anda cek lagi ternyata hurufnya kan cuma dua ya. Waw sukun dan ya sukun. Ternyata alif tidak termasuk. Begitu. Jadi maksudnya alif di sini mungkin Anda taruh untuk
menandakan bahwa huruf lin yaitu ya sukun dan waw sukun yang sebelumnya fathah kayak gitu. Mungkin untuk menandakan itu. Jadi alif tidak termasuk. Oh, iya iya iya. Jadi nanti dihilangkan saja nih ya. Anda lupa dihilangkan untuk Siap. alifnya kayak gitu. Oke. Lazimah milik lawan, tidak milik lawan. Terusnya sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari sifat lazimah. Maka setelah sifat lazimah ini kita akan membahas mengenai sifat aridah. Oke. Nabar sekarang. Kita mulai. An-nabaru. Boleh ditulis dulu judulnya An-nabaru. Bawa tulisan nggak? Wow. Buku dan alat tulis ya? Oke. Nah, Ready. oke. An-nabaru. An-nabar. Kalau dari gambar antum bisa lihat artinya berarti apa tahu ya? Tahu nggak? Kalau dari gambar ini secara bahasa artinya apa tuh? Keras, suara keras, Suara yang keras, suara oke, nyaring. nyaring, oke. Kita lihat. Kalau Anda pernah lihat tuh di penjelasan ada orang yang di sosial media, lupa di mana, itu ada yang mengatakan bahwa Andaber itu seperti mobil sport atau mungkin motor GP ketika lewat. Kan motor GP, gitu. Nah, itu ada yang bahas seperti itu. Mungkin agak keliru di ininya. Nah, kita akan bahas dulu ya. Nah, anabar ini adalah kalau secara bahasa adalah syiddatus syiyah atau teriakan keras. Ya, betul tadi antum ya. Jadi suara yang keras, teriakan keras. Tapi bukan maksudnya nanti ketika dinabar kan teriak gitu. Contoh misalkan iya karena gitu ya. Iya nggak gitu. Teriak. Qul huwallahu ahad. Misalkan diteriakin nggak gitu ya. Contoh, kita akan lihat cara istilah ya. Tekanan pada suatu kata, jadi maksudnya kalau secara istilah adalah tekanan pada suatu kata atau huruf tertentu pada huruf-huruf yang ada pada suatu lafaz. Jadi dia ini adalah tekanan pada suatu kata atau huruf tertentu. Ada penekanan gitu. Jadi bukan diteriaki dia, tapi ditekan dia atau mungkin di lebih nadanya itu lebih ditinggikan. Ya gitu. Nah, oleh karena itu, nabar ini kan berhubungan dengan apa namanya, intonasi gitu ya ketika membaca. Maka kalau misalkan kita itu membaca Al-Quran, jangan asal menekan-nekan gitu. Ada kadang anak suka melihat atau mendengar ada orang yang membaca itu terlalu ditekan-tekan gitu. Padahal bukan nabar, tidak pada tempatnya. Gitu. Itu cenderung ke nadanya gitu. Jadi ngikutin nada siapa gitu. Jadi terlalu ditekan-tekan. Padahal itu tidak nabar. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi cara kita untuk menadakan ketika membaca Al-Quran itu harus menyesuaikan kaidah ini gitu. Harus menyesuaikan nabar ini. Yang mana harus ditinggikan, mana yang harus didatarkan biasa saja bacanya kayak gitu. Oke. Nah, sehingga suaranya itu menjadi sedikit lebih tinggi tadi ya daripada huruf lain di sampingnya. Suaranya menjadi sedikit lebih tinggi daripada huruf lain di sampingnya. Contoh misalkan ini di surat Al-Fatihah ya, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada ya bertasydid sebelumnya kasroh. Itu harus dinabarkan. Jadi tadi ya, bahwa nabar ini jangan sampai menghilangkan sifatnya. Contoh sifat iya kan ada sifat rokhwahnya, ada alirannya. Jadi jangan sampai dia itu syiddah. Iyyaka na'budu wa iya. Itu jadi syiddah. Jadi ada alirannya juga. Iya, jadi pas ada ditekan itu, pas ditinggikan itu ada alirannya. Iyyaka na'budu wa iya. Gitu. Tapi jangan sampai tasyabuh atau menyerupai mad. Tahu mad kan? Kalau mad itu kan ini seringkali kelirunya itu kalau ya bertasdid sebelumnya kasroh itu sama seperti mad. Mad itu panjang jadinya. Iyyaka na'budu wa iya gitu.
Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus bedakan yang mana yang bad, yang mana yang naber gitu. Karena kan ada yang beranggapan bahwa yang bertas itu kan itu ya, ada dua huruf kan, nun sukun, yang satunya sukun, yang satunya berharokat gitu. Maka dari itu dia harus berhati-hati jangan sampai iya, ini karena kan berhubungan dengan iya kalau ini. Kalau masalah yang ini. Nanti kita akan lihat ada beberapa tempat yang perlu dinaber. Dan itu menurut Syekh Aiman Suwaid. Jadi kita pakai menurut Syekh Aiman Suwaid. Karena banyak kalau misalkan mau dijabarin, ada yang berpendapat di 5 tempat, ada yang berpendapat di 100 tempat, 2000 tempat gitu. Nah, ini kalau yang kita bahas ini menurut Syekh Aiman gitu. Jadi kalau misalkan antum dengar di pendapat lain, di sini juga dinabarin. Nah, itu ada pendapat lain juga kayak gitu. Tidak masalah. Jadi baik lagi, kenabar itu kan bukan kaidah atau tajwid gitu. Itu mengenai rasa kita berbahasa. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu 5 tempat itu yang disampaikan oleh Syekh Aiman Suwaid. Yang pertama, antum boleh tulis nih, biar ingat gitu ya. Pertama, yakni wakof pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan qalqalah. Wakof pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan qalqalah. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah huruf terakhir. Wakof itu kan akhir kalimat ya, atau akhir kata. Berarti huruf terakhirnya itu dia harus bertasydid. Selain huruf gunnah, huruf gunnah apa? Mim dan nun. Selain dua huruf itu, dan selain huruf qalqalah. Ada yang berpendapat selain huruf syiddah. Jadi huruf syiddah kan dia ada qalqalah juga termasuk ya. 5 huruf qalqalah ditambah 3 huruf yaitu kaf, ta, sama hamzah. Jadi berpendapat seperti itu. Nah kalau Syekh Aiman berpendapatnya selain huruf yang gunnah dan qalqalah. Contoh kita lihat. Nah ini contohnya. Anda coba highlight ya. Yang mana nih nabar? Yang nabar yang merah ya. Berarti yang terakhir nih. Yang ini dinabar. Wa kullu amrin mustaqil. Nah, pas masuk ke ro-nya itu dinabarkan. Mustaqil. Qir gitu. Ditekan. Qir. Dan ro-nya kan tipis ya, bukan tebal. Mustaqil. Bukan gitu tapi ditipiskan. Mustaqil. Oke. Jadi huruf terakhirnya ya, dilihat di huruf terakhir dan dia bertasydid. Selain huruf gunnah kan? Ini ro huruf gunnah bukan? Bukan. Bukan. Huruf qalqalah? Bukan. Huruf syiddah? Bukan. Oke. Oke, berarti masuk dia. Next, ini masih ro juga sama yang bawahnya. Wa yaqulu sihrum mustamir. Gitu. Nah, ini di sini ya berhentinya. Ini untuk pemberhentian wakof ibtidar atau wakof muta'alim ya. Jadi untuk belajar. Jadi boleh. Jadi nanti ketika kita masuk ke materi wakof, nanti ada wakof yang dia itu dikhususkan untuk belajar. Kayak misalkan contohnya ini. Kalau kita berhenti di sini sebenarnya nggak tepat gitu ya. Ini sebagai belajar aja gitu. Kalau misalkan belajar, nggak apa-apa. Kita wakofkan di situ. Kayak sekarang dicontohkan gitu ya. Misalkan contohnya berhentinya di situ. Maka bacanya sa-nya dihentak atau didabarkan. Ba'da mautiha wabat gitu ya. Kalau berhenti di situ. Tapi ini tidak seperti itu. Kalau ketika nanti kita baca Al-Quran tidak seperti itu. Ini sebagai contoh aja. Nah ini kan sa tidak termasuk huruf guna dan juga tidak termasuk huruf qalqalah dan juga syiddah kayak gitu. Ini juga nih ya. Allahu la ilaha illahu huwal hayy ya. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Yaitu terakhirnya huruf ya bertasydid. Iya tidak termasuk guna dan juga tidak termasuk qalqalah. Oke, itu yang dia itu termasuk ya. Nah, sekarang contoh yang tidak termasuk nih atau tidak dinabarkan ya. Huruf qaf dia tidak termasukkan ya. Karena dia huruf qalqalah. Nah, ini pertanyaannya gini nih. Antum masih ingat mengenai materi qalqalah? Nah, ini kira-kira qalqalah apa? Yang mana, Pak? Yang ana highlight? Yang paling bawah. Yap. Akbar. Akbar, betul, Masya Allah. Masih ingat berarti ya. Nah,
Karena dia punya sifat qalqalah akbar, maka kita qalqalah akbarkan saja gitu, tidak perlu dihentak. Karena dia punya sifat sendiri. Dzalikal yaumul haqqo, kayak gitu. Diakbarkan, qalqalah akbarkan. Jangan di dzalikal yaumul haqqo. Tidak perlu karena dia udah punya sifat akbar atau qalqalah akbar kayak gitu ya. Nah, itu untuk yang tidak nabar untuk huruf qalqalah. Nah, ini yang sebelah kiri itu untuk huruf yang gunnah ya. Nun kan gunnah ya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak perlu wala jan. Tidak perlu ya. Karena dia punya sifat gunnah. Ini kaidah kalau gunnah itu menghilangkan sifat nabar. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat ini dinabarkan. Ada yang berpendapat ini dinabarkan. Atau juga di awal surat, misalkan surat Al-Baqarah kan alif lam mim, itu ada yang berpendapat dihentak, dinabarkan, ada yang tidak. Alif lam mim. Ada yang dinabarkan alif lam mim. Gitu. Nah, kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan sebenarnya yang ini aja, yang tidak perlu dinabarkan. Yang penting, baik lagi, sifatnya itu kan dapat ya. Mim ada gunahnya, jadi tidak menghilangkan sifat gunahnya. Intinya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Tempat yang pertama yaitu di wakof pada huruf yang bertasydid. Terakhir, yang kedua, Afwan. Ini saat bertemu dengan ya bertasydid, yang sebelumnya kasar. Ini tadi contoh yang di awal ya, di surat Al-Fatihah. Ya-nya bertasydid, sebelumnya kasrah. Boleh ditulis dulu. Ya bertasydid, sebelumnya kasrah. Yang keduanya, saat bertemu waw bertasydid, sebelumnya dhammah. Gitu. Kalau ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah. Hal ini menyesuaikan dengan suaranya ya. Kalau kasrah kan dia seperti ya, i, dan dhammah seperti waw, u, kayak gitu. Dan ini harus dinabarkan untuk bisa membedakan yang mana yang mad atau yang mana yang nabar gitu. Untuk membedakan yang mana yang ya sukun biasa dengan ya bertasydid. Karena kan ya bertasydid juga di situ sebenarnya kan dua huruf ya, yang ya sukun juga ya gitu. Jadi untuk membedakan itu. Contohnya, nah ini contohnya yang ntar ada highlight mana nih? Nah, ini untuk wow ketemu sebelumnya dhamma. Annal quwwata lillahi jami'a. Nah, di quwwanya itu dinabarkan. Annal quwwata. Satu lagi yang dia dhamma. Fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Aduwwu, aduwwun, ya, aduwwun. Tetap ada sifat rokhwahnya, wow. Jangan sampai dia terhenti atau syiddah atau menjadi jeda gitu ya. Aduwwun, gitu ya. Aduwwul, ya, misalkan. Fa innallaha aduwwul lil, jangan seperti itu, tapi dialirkan. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Itu yang wow. Sekarang yang iya bertasydid sebelumnya kasrah. Iyakun ghaniya. Iyakun ghaniya. Di situ dihentaknya. Nah, ini sama nih ya. Ini kan hukumnya kan ini ya. Kalau ini idgham. Jadi bedakan yang ini idgham dengan yang dia itu nabar. Jadi harus beda. Jangan sampai yang belakang malah jadi panjang. Iyakun ghaniya. Ghaniya. Itu tidak ada nabarnya tuh ya. Harusnya dinabarkan. Karena dia ya bertasydid sebelumnya kasrah. Ini sama yang tadi di awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi ada berapa? Ada 5 ya. Sekarang yang ketiga nih. Antum tulis
ketika berpindah dari huruf mad ke huruf yang bertasydid atau intiqal pada mad lazim mutsaqal. Kan ada dua ya, mad lazim mutsaqal sama mad lazim mukhaffaf. Nah, ini yang mutsaqalnya. Nah, kita lihat contohnya mungkin antum biar ngerti ya. Contoh dan latihannya nih. Nah, ini di surat Al-Fatihah ya. Mari kita baca. Waladdallin. Waladdallin. Itu dinabarkan. Kalau pendapat dari Syekh Ahmad ya. Afwan, Pak. Jalan. Naber kan ditekankan ya tadi. Walau agak naik walau bolli itu. Itu dia. Jadi, nah, nabarnya kan ketika untung masih ingat yang tadi di awal, nabarnya itu adalah huruf yang dia dinabarkan. Kalau di sini nabarnya adalah di huruf lamnya. Jadi bukan di huruf madnya. Jadi ketika masuk ke lamnya. Kalau yang di madnya kan tadi kayak antum contohkan. Waladdallin. Nah, itu yang di madnya. Itu yang keliru. Nabarnya itu di bagian lamnya. Waladdallin. Bolin. Ulin. Ulin gitu. Ulin. Kan kalau yang di madnya kan agak jaraknya agak jauh gitu ya. Waladdall. Oh, baru masuk ke lam. Itu. Beda di situ ya. Jadi kesalahannya di situ biasanya. Maka dari itu nabarnya di bagian lamnya. Ketika ingin masuk ke lam baru dinabarkan di situ ya. Bukan pas lagi madnya. Itu yang perpindahan antara dari huruf mad. Mad ini ya, mad itu yang panjang, bo itu huruf mad yang alif di sini, ini ada madnya. Setelah itu ada lam bertasydid. Nah, di sini juga nih contoh. Ini kho yang bertasydid. Sebelumnya kan mad nih, panjang. Fa'idza ja'atis soqqah. Soqqah. Memang agak samar gitu ya. Kalau misalkan nggak di soqqah, nah, itu memang nggak kelihatan. Hmm. Memang seperti itu gitu. Karena memang itulah kenapa ada pendapat ulama yang tidak benabarkan. Ada pendapat ulama yang tidak benabarkan inilah. Di Al-Fatihah misalkan yang tadi walau bolin ada yang tidak benabarkan. Biasa saja walau bolin. Bahkan ini apa namanya? Guru Ana tahu Ustadz Laili Al-Fadli. Hmm. Nah, beliau ketika bertalaki dengan Syekh Al-Farabi, beliau ditanya dulu, antum mau talakinya pakai naber apa enggak? Kalau pakai naber, naber terus gitu. Di tempat yang harus naber. Kalau enggak, ya sudah tidak perlu naber. Berarti tandanya naber itu optional gitu ya. Boleh ada, boleh enggak. Yang penting tadi sifatnya dan makhraj hurufnya udah benar itu. Jadi nggak ada masalah gitu. Ini kok nggak dinaberin ketika ini nggak salah dong sholatnya misalkan di walabolin nggak dinaberin. Nah berarti dia belum belajar mengenai naber lebih dalam. Gitu. Itu hanya optional saja sebenarnya. Oke. Contoh tadi, nah ini nih. Kalau ini kira-kira dinabarkan tidak? Fa'idha kan ini huruf mim. Fa'idha ja'atil tom. Kalau misalkan dinabarkan berarti di bagian mimnya ya. Fa'idha ja'atil tommatul kubro. Nah, kalau misalkan di sini berarti dicontohkan berarti dinabarkan. Tapi ada pendapat di sini tidak dinabarkan karena tadi guna. Ada huruf mim, dia mimnya guna. Jadi cukup digunakan saja. Karena tadi guna menghilangkan sifat nabar. Jadi tidak perlu dinabarkan kalau misalkan kita nemu ini. Jadi tergantung antum saja gitu ya. Mau milihnya dinabarkan atau tidak. Yang penting tadi jangan sampai sifat dan ngakhori hurufnya ganti gitu ya. Siap. Itu aja. Oke. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Wakof pada hamzah yang didahului huruf-huruf pada mad atau lin. Berarti hamzahnya di akhir ya. Hamzahnya di akhir kalimat gitu. Yang mana didahului huruf mad dulu dan lin. Gitu. Mad apa? Madnya panjang gitu ya. Lin yang tadi ya. I, Y gitu. Kalau misalkan wow, au. Dicontoh. Yang ini, nah ini lagi ya. Wakof
latihan atau wakaf belajar gitu ya. Jadi kita berhenti coba di sini. Innallaha ala kulli syai. Ada berhentakan ketika masuk ke hamzahnya. Syai. Gitu. Terus kalau yang ini contoh yang lin juga ya. Alaihim dairat sawu. As-sawu. Gitu. Boleh tidak dinabar? Sebenarnya boleh gitu. Yang penting hamzahnya jelas. Linnya jelas, hamzahnya jelas. Sawu. Asal jangan hamzahnya hilang. Sawu. Sawu. Nah, itu jadi hilang hamzahnya. Itu ya. Oke, sekarang yang nimad nih. Ini mad. Jadi panjang. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Hamzahnya jelas. As-sufaha. Ini yang as sama. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Itu ya. Itu yang keempat. Sekarang yang terakhir. Saat mengucapkan kata yang diakhiri alif tasniyah atau wawu jamak gugur atau hadzul wawu yang bertemu dengan sukun. Mungkin ini baru ya. Atau mungkin antum juga baru dengar alif tasniyah. Pernah dengar alif tasniyah? Belum. Ya. Ini berhubungan dengan bahasa Arab sebenarnya. Jadi orang yang udah belajar bahasa Arab pasti ngerti. Jadi ini sebenarnya perlu pemahaman dengan bahasa Arab gitu. Tidak tidak cukup dengan tajwid saja, tapi perlu bahasa Arab. Karena alif tasniyah maksudnya adalah alif yang dia itu untuk digunakan untuk mengetahui bahwa di situ itu ada dua orang atau jamak gitu ya. Ada dua orang yang itu melakukan hal itu. Gitu. Nah, kita lihat ya contohnya. Nih ya. Ganda tuh ya. Ganti orang ketiga, ganda. Kalau wawu jamak itu wawunya bermakna jamak untuk mengetahui bahwa di situ ada dua orang atau lebih yang melakukan hal itu kayak gitu. Contoh di sini nih. Kita lihat yang ini paling gampang nih, Anda contohkan nih. Yang kedua nih. Yang mana alif jamak alif tasniyahnya? Alif tasniyahnya yang ini. Ya. Jadi asalnya kalau misalkan dia sendiri ini yang berkata ini kan waqala. Waqala dan berkata gitu ya. Kalau misalkan berkata di sini berkatanya satu orang, dia waqala saja. Jadi kalau misalkan ditulis waqala satu saja titik ya. Gitu. Waqala, la-nya satu, tidak ada alifnya. Ini kalau misalkan satu orang gitu ya. Waqala. Nah, kalau di sini dikarenakan di sini konteksnya ada dua orang yang mengatakan, maka dia ditambahkan alif di sini. Waqala alhamdu. Nah, berarti dia dua orang berkata alhamdulillahilladzi faddalana gitu. Ya. Jadi di sini ada tambahan alif. Contoh juga tadi di wawu jamak di sini wassolihul mu'minin gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada wawu kecil. Tapi tidak dinaskan atau tidak ditulis di situ. Tapi di sini sebenarnya adalah wawu jamak gugur. Di sini ada wawu kecil, wawu jamak gugur namanya. Di sini berarti ada dua orang yang itu soleh. Tapi di sini ada juga berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada wawu jamak gugurnya atau tidak bukan dua orang yang mengatakan, satu orang saja. Nah, ini balik lagi ke tafsir sebenarnya. Jadi tafsirnya ini apa? Ada yang karena ada dua pendapat. Di sini ada yang mengatakan bahwa tafsirnya di situ tidak ada wawu jamak gugurnya. Tidak ada dua orang atau jamak ya. Satu orang lebih yang melakukan hal itu. Tapi ada berpendapat bahwa ada wawu jamak gugurnya gitu. Nah, itu balik lagi ke masalah tafsir. Berbeda pendapat di situ. Tapi kita tidak fokuskan untuk nabar dari sini ya, karena kan nabar kan seperti yang di awal tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting kita sudah bacanya sesuai dengan sifat huruf dan makhrajul hurufnya. Gitu. Kalau misalkan dibaca nabar seperti apa? Wa qala alhamdulillah gitu. Wa qala pas lal, nah disitunya dinabarkan. Wa qala alhamdulillah. Gitu. Contoh yang kanan, wastabaqal bab.
Wastabaqal qol itu dihentak, dinabrakan. Kalau yang ini berarti contohnya wasolihul mu'minin kayak gitu. Boleh nggak dibacanya wasolihul mu'minin? Boleh gitu. Yang penting tidak merubah sifat yang makhraj hurufnya. Itu materi kita dari An-Nabar. Selesai ya, singkat. Pertanyaan mungkin dari yang kita pelajari An-Nabar sebelum kita masuk ke latihan. Cukup Pak. Nanti Cukup menyusul. ya, jelas berarti ya. Siap. Oke, nanti kalau misalkan suruh nyari berarti tahu ya, gitu. Jangan salah lagi. Gitu. Karena kemarin sempat ada yang salah bagian yang eh, nabar yang bagian di tempat yaitu hurufnya bertasydid sebelumnya mad. Hmm. Nah, dia ngambil contohnya yang as-sokhoh. Jadi nabarnya malah yang sebelumnya, else-nya, else gitu. Else, bukan yang sohonya. Harusnya kan yang sohoh. Dia bagian else-nya. Nah, itu ada yang keliru di situ. Karena dikira sebelumnya di situ ada alif gitu, else-nya. Sebenarnya bukan ya. Karena kan harus mad dulu. Itu kan masuknya ke alif lam syamsiyah, else gitu. Tidak ada dipanjangkan. Enggak alsoh, oh enggak gitu kan. Bacanya alsoh. Oh. Nah, oke. Kalau gitu, kalau udah paham, kita akan coba latihan di surat Al-Adiyat. Kita cari yang ada numbernya itu di mana ya numbernya? Hmm, kenapa Al-Adiyat ya? Sampai naruh di sini ya? Sepertinya tidak ada number di sini. Hmm, oke, kita lewatkan saja dulu. Jadi, pasta lagi saja ya. Siap, Oke, siap. kuis. Kita langsung kuis saja. Kita lihat contohnya seperti biasa ya. Antum menjawab semua sifat-sifatnya dari semua sifat lazimah yang sudah kita pelajari. Antum sebutkan huruf tersebut. Ditambah nanti yang ini ya. Kita coba stop screen dulu. A few inches later. Oke, ini contohnya ya. Untuk yang berikutnya, antum harus menjawab ini. Contoh misalkan tadi ya, huruf ro sudah ditemukan semua sifatnya dari jahar dan seterusnya. Sudah kelihatan? Kelihatan. Nah, ya. Jadi udah dijawab semuanya ro ya. Tadi misalkan contoh ro semuanya dari jahar seterusnya. Nah, maka akan diklasifikasikan. Yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, mana yang tidak keduanya. Contoh, kalau ro, jahar, inhirof, takrir, istifal, invitah, dan bainiyah. Ya. Nah, jaharnya atau sifat kuatnya kan ada tiga tuh ya. Berarti ini taruh aja tiga gitu. Terus juga yang lemahnya ada berapa dia? Ro, ada dua, istifal sama invita. Berarti yang lemahnya ada dua. Yang tidak keduanya cuma ada satu nih, ro ya, bainiyah. Oke, berarti tulis satu. Nah, begitu seterusnya ya. Wow, ada berapa yang kuatnya, ada berapa yang lemahnya, ada berapa yang tidak keduanya. Oke, silakan dikerjakan waktunya. Berarti ditambah ya di sini 15 menit ya, karena di sini kan ada tambahan. Oke. Berarti sampai jam 9, oh berarti jam setengah 10. Oke, pas. Bismillah. Oke. Anda mau berubah dulu jadi avatar. Wow. Ada avatar di sini ya. Ada fitur baru. Anda berubah. Hilang. Bentar. Yang nah, itu dia. Boleh tuh, Pak. Keren ya. Ya. Gimana itu? Ini kalau pakai buat akhwat pakai ini enak. Jadinya anak nggak ditampil muka. Pas banget. Kayak anu, kartun apa ya? Lupa rasanya. Oh, Serem juga kayak gitu. 6.5 hours later. sudah. Oke, sudah ya. Anda coba koreksi dulu. Oke, sudah. Kita lihat ya. Wow,
wahu. Wahu dia jahar. Rohwa istifal invita ismat dan lin serta apa? Oke, Hmm. bener ya, nggak ada masalah. Jahar, rohwa isti'la itbaq ismat. Tidak ada tambahan. Terus kof, jahar, syiddah, isti'la. Isti'la ya, Pak? Isti'alah. Kof masuk Iya, ke isti'la. iya Iya, isti'alah. isti'la dia. Bunyinya kan O. Ko, Hmm. baik itu ketika dia fathah, dhammah maupun kasrah. Koti, berarti ketika kasrah harus tetap dijaga. Karena kalau misalkan nggak dijaga ketebalannya nanti jadi kaf. Ki, gitu. Hmm. Nah itu ya. Kof masuk ke isti'la. Tapi dia invita, tidak sampai itbaq. Karena bunyinya bukan O. O. Tapi ya ko biasa. Ko, ismat, dan kolkolah. Oke. Jahar, bainiyah, istifal, invita, idlaq, inhiraf, ya. Terus lafa itu hams, rohwa, istifal, invita, idlaq. Dan ta'affuf. Ya, berarti masuk idlaq. Qarra min lub. Oke. Itu dia. Dan ini jawabannya kan udah ya. Tinggal disesuaikan saja. Ini tidak ada tulis di sini. Oke, itu saja materi kita pada malam hari ini. Untuk next materi, alhamdulillah kita sudah masuk nanti di sifatul huruf aridah, insyaallah. Di pertemuan berikutnya kalau tidak ada halangan. Amin. Sifat aridah masih tahu ya. Sifat aridah itu sifat yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Gitu. Kita akan bahas mengenai sifat aridah nanti, insyaallah. Mungkin itu materi kita. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. Ini masih animasi ya. Andrew avatarnya. Belum, Mbak. Belum ada. Ada aman. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mana kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas Ya, waktunya. sama-sama Pak.